Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat cairan antiseptik dan anti corona. Nah, jadi karena memang belakangan ini kita untuk mencari hand sanitizer pun sangat susah ya. Di minimarket, di Alfa, di Indomaret, bahkan di seperti Giant maupun Carrefour itu sudah sulit banget ya untuk kita dapatkan, dan walaupun ada itu harganya sangat mahal sekali ya. Bahkan yang biasa harganya 10.000 bisa mencapai 35-50.000. Nah, ini saya di sini akan coba sharing ya, berbagi pengalaman. Jadi kita akan membuat cairan antiseptik. Karena untuk Dettol sendiri, cairan antiseptik ini masih cukup mudah ditemui di minimarket. Di Alfa ini masih banyak, di Indomaret juga sama ya. Jadi ini, dan ini juga kita ada namanya botol spray ya. Teman-teman kalau misalkan susah mencarinya, bisa coba cari bekas-bekas parfum ya, ataupun bekas apa. Yang terpenting adalah dia spray seperti ini ya, agar mudah kita gunakan. Oke, nah ini cairan apa? Nah, nanti ya teman-teman. Jadi untuk cairan antiseptik ini nantinya kita akan letakkan di meja sebelum pintu masuk ke rumah kita. Tujuannya apa? Terkadang kita kalau dari luar itu biasanya langsung masuk ke dalam, menuju dapur, kamar mandi, baru kita cuci tangan ya. Dikhawatirkan kita ketika masuk itu menyentuh barang-barang yang lain ya, ataupun kita lupa untuk cuci tangan, malah kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Nah, itu kan berbahaya juga ya teman-teman. Jadi ini saya sarankan taruh di meja ataupun tempat sebelum kita masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita semprotkan dulu ke tangan ya, baru kita nanti masuk ke rumah. Oke, jadi di sini ya. Oke, ini Dettol ini. Kenapa sih memakai Dettol? Ini jelas nih, di sini ada tulisan dia antibakteri, antiseptik ya, telah diuji di laboratorium eksternal terhadap 100 strain kuman, perlindungan dari kuman penyebab penyakit. Oke, nah cara pemakaiannya seperti apa? Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang pertama, ini ada beberapa cara ya dari Dettol. Yang pertama adalah pertolongan pertama. Untuk pertolongan pertama pada luka, gigitan dan sengatan serangga, larutkan 1 tutup penuh Dettol dengan 420 ml air. Tuangkan larutan Dettol pada kapas, kemudian usapkan pada luka. Yang kedua ada penggunaan pribadi. Untuk bunuh kuman pada permukaan tubuh, larutkan 1 tutup Dettol pada bak mandi. Untuk bunuh kuman penyebab bau kaki, larutkan 1 tutup Dettol dalam ember. Pergunaan rumah tangga, untuk bunuh kuman pada popok dan pakaian, larutkan 1 tutup penuh Dettol dengan 840 ml air. Untuk bunuh kuman di lantai, larutkan 1 tutup Dettol dengan 420 ml air. Nah, kalau kita sendiri, kita akan pakai ini ya, 1 tutup ini untuk ember. Ember sendiri itu kisaran 25 liter ya. Jadi kita bisa menghemat banyak ya, pemakaian Dettol sedikit ya. Ini bisa kita pakai untuk berkali-kali, bahkan kita bisa membuat ini puluhan botol seperti ini ya. Yang pertama mungkin untuk kita taruh di depan rumah, ada yang kita bawa, ada yang kita bagikan juga ke anggota keluarga kita lainnya. Jadi kalau kita pakai ini ya, kalau kita patokannya di sini teman-teman. Oh iya, maaf, ini air mineral ya, air putih. Karena kalau air sumur di rumah saya kebetulan kotor banget ya, dan zat besinya juga kurang bagus. Jadi saya memutuskan untuk pakai air mineral ini. Oke, untuk ini kita pakai yang ini teman-teman. Jadi 1 tutup ini, 1 tutup itu
untuk 1 ember. Berarti ini bisa sedikit sekali ya teman-teman. Nah, bisa dikira-kira sama teman-teman. Oke, kita akan tuangkan dulu airnya ke sini ya, ataupun ininya ke sini. Oke teman-teman ya. Nah, ini untuk perbandingan saja ya teman-teman. Ini tutup dari detolnya ya, dan ini cairan yang sudah saya tuangkan. Oke, jadi hanya pemakaiannya sedikit. Oke, bisa dibilang 5%-nya ya, 5%-nya dari si botol ini. Nanti kita tinggal tuangkan airnya ke dalam sini. Nah teman-teman, jadi kalau saya sendiri itu kita patokan pada penggunaan pribadi, karena ada beberapa video yang memakai si detolnya banyak ya, airnya sedikit ya. Kalau saya sendiri berpatokan pada penggunaan atau cara pakai yang sudah ditentukan oleh produk detol itu sendiri. Oke, ini jadi saya pakai segini teman-teman. Jadi bukan berarti kita membunuh kuman larutannya harus banyak, tetap sesuaikan dengan dosis juga ya, karena ini akan kita semprotkan ke tangan juga ya. Nanti juga kita akan pakai untuk makan segala macam, untuk beraktivitas kembali. Takutnya kalau kita pakai terlalu banyak justru akan menimbulkan seperti iritasi pada kulit dan sebagainya. Oke, jadi ini cukup ya, karena kita patokan pada 1 botol ini untuk 1 ember. Nah ini sudah, tinggal kita kocok seperti ini teman-teman. Nah ini sudah bisa kita gunakan. Ini bisa kita gunakan berkali-kali, bahkan puluhan kali ya, untuk detol ukuran segini. Bisa kita bagikan ke anak ya, ke adik, ke saudara, ke orang tua. Ini membuat cairan antiseptik yang mudah didapat dan mudah dibuat. Oke teman-teman, itu dia. Jadi kita sesuaikan, maaf ya karena di pinggir jalan, sekali lagi kita sesuaikan dengan takaran atau cara penggunaan yang sudah ditentukan oleh produk itu sendiri. Oke, ingat yang terpenting kita ingin mengobati, tapi semuanya harus sesuai dengan cara pakainya. Sama seperti obat pun sudah 3 kali sehari, sekali-sekali gitu. Jangan sampai sekali minum harusnya 1 kapsul jadi 3 kapsul, jadi 2 kapsul. Itu aja. Tetap jangan panik teman-teman, tapi kita tetap waspada, tetap mencegah untuk dari virus corona ini. Ini dia cairan anti corona med yang bisa kita buat di rumah kita sendiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga ya, dan share video ini agar banyak ditonton dan memberikan informasi kepada masyarakat yang kini sedang banyak mencari hand sanitizer dan cairan desinfektan. Jadi ini kita pertolongan pertama kita bisa memakai cairan detol yang masih banyak ditemukan di minimarket ataupun supermarket di sekitar kita. Nah, halo teman-teman, ini cairan anti corona antiseptik yang sangat mudah bisa kita buat di rumah. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja, ini dia videonya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan tadi ya yang saya sudah bacakan. Ini ada penggunaannya untuk rumah tangga, menggunakan pribadi. Ini sendiri cairannya itu untuk ketika kita mau masuk rumah ya, bisa kita semprotkan ya ke tangan ya, ataupun ke yang lainnya. Nah, saya sarankan tidak untuk jarak dekat ya, jadi kita jarak sekitar agak jauh ya, mungkin 1 meter. Kalau untuk kita ke area-area yang kayak muka tapi kita merem ya posisi teman-teman, jadi agak jauh, jangan terlalu dekat. Yang seperti ini terlalu dekat, kita agak jauh. Kecuali kayak untuk tangan itu boleh dekat ya, kalau untuk jauh kita jauh, agak jauh gini tuh. Oke, nah selain itu ini juga sama ya teman-teman. Kalau emang bisa stok ya, stok detol ini kita juga bisa mencampurkan dia untuk mencuci pakaian ya. Terus kita juga bisa campurkan untuk
keperluan kita mandi. Jadi kita campurkan juga ke dalam bak-bak mandi kita ya, agar benar-benar bakterinya itu mati teman-teman. Oke, dan tidak tersisa segala macam. Oke, pakaian yang dari luar yang memang kita berkegiatan di luar, khususnya di tempat-tempat keramaian, sampai rumah itu langsung masuk ke mesin cuci, kita langsung bersih-bersih teman-teman, dan kasih detol ini juga. Oke. Tuh, jadi kita tidak terfokus pada tangan aja, tapi kita fokus juga ke pakaian kita yang emang itu juga bisa menempel bakteri dan virus.